Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. واسع الصدر لين الجانب محفوظ الجناح للمؤمنين لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا بالناس. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri, Komplek Perumahan Batoy Permai, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sekalipun dari sejak sore hari turun hujan, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita,
keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dan kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, anggota keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Dan kita yang alhamdulillah pada kesempatan taklim ini sudah berada di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rabiul Awal Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabat maqsudin jaribatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wa qarabatina wa li jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan kewajiban hati. Selanjutnya, wasi'af sadri. Hendaknya kita punya hati atau punya dada yang lapang. Karena ketika dada kita lapang, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan atau ujian kepada kita, maka tidak lantas cobaan atau ujian yang Allah ujikan kepada kita itu membuat sesak dada kita, membuat sempit dada kita, atau mungkin ketika kita dicaci maki atau disakiti oleh orang, tidak lantas langsung membuat dada kita sesak. Seperti itulah sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di antara sifat Rasulullah adalah kana awsa'an nasi sadran. Rasulullah adalah manusia yang paling lapang dadanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang telah menjadikan Rasulullah orang yang lapang dadanya. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu? Nabi Muhammad adalah manusia yang besar cobaannya, ujiannya. Ujian dari umatnya atau ujian kehidupan beliau. Beliau kadang-kadang sering hari-hari yang beliau jumpai, beliau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang beliau bisa makan. Sehingga beliau harus berpuasa. Beliau juga hampir tiap hari disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tetap beliau berlapang dada gitu, ya. Tidak lantas membuat sesak dadanya. Dengan segala hal-hal yang menyakitkan beliau, cobaan-cobaan yang menyusahkan beliau itu, beliau tetap berlapang dada. Seseorang kalau punya sifat lapang dada akan tetap bisa berpikir jernih dalam hal apapun itu. Tapi kalau sudah sempit dadanya, nggak akan bisa berpikir jernih begitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, layyinal janibi. Kita hendaknya punya sifat yang lembut. Sifat yang lembut, perangai yang lembut. Itu pula sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sifat Rasulullah yang sebagaimana diterangkan oleh Sayyidina Ali, wa alyanahum arikatan. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut perangainya. Tidak tampak sedikit pun pada diri Rasulullah sifat kasar, nggak ada. Ya. Jadi tidak sedikit pun terlihat pada diri Rasulullah sifat kasar. Tapi beliau adalah orang yang alyanahum arikatan, orang yang paling lembut perangainya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, maka dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka wahai Muhammad. Manusia yang paling lembut ya yaitu baginda Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih lembut perangainya
sikapnya selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tafadhal, kalau engkau kasar, ghalidul qalbi, keras hati, lan faddu min haulik, pasti mereka umatmu itu, kaummu itu akan semuanya lari menghindari kamu, menjauhi kamu, begitu. Itu sifat yang mulia. Yang selanjutnya, mahfudhal janahi lil mu'minin. Kita bersifat tawadhu di hadapan sesama orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin kita Allah berikan kelebihan pada diri kita, entahkah kelebihan mungkin dari sisi pangkat, ataukah jabatan, ataukah harta kekayaan, ataukah ilmu. Pokoknya dia diberikan kelebihan oleh Allah daripada yang lainnya, tapi dia tetap bersifat tawadhu. Sifat ini pula yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad, bersikap tawadhulah engkau wahai Muhammad, dimanit taba'aka minal mu'min, bagi orang yang mengikuti engkau daripada kalangan orang-orang yang beriman. Tidak sama sekali tampak pada diri Rasulullah sifat kesombongan, enggak. Sikap keangkuhan enggak ada pada diri Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling tawadhu. Di antara bentuk ketawadhuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sekalipun manusia yang dipelihara oleh Allah daripada dosa, beliau tidak pernah menyatakan dirinya yang paling suci, istilahnya paling bersih, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hal istighfar. Kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marratan wa fi riwayatin mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Nah, itu Rasulullah nggak punya dosa, maksum, terpelihara daripada dosa. Lantas tidak membuat diri Rasulullah sombong. Saya kan nggak punya dosa. Nah, ngapain saya beristighfar, mohon ampun pada Allah? Ngapain saya bertobat pada Allah? Saya orang yang dipelihara daripada dosa, nggak punya dosa, begitu. Kalau begitu, justru disitulah tampaknya sifat kesombongan, kalau begitu kan ya. Pada saat itu berarti tampaklah sifat kesombongannya atau ujubnya. Tapi Rasulullah dengan sifat ketawadhuannya mengajarkan kepada kita, sekalipun beliau orang yang maksum terpelihara daripada dosa, beliau dalam sehari istighfarnya tidak kurang daripada 70 kali, lebih daripada 70 kali, bahkan 100 kali. Nah, pertanyaannya bagi kita banyak dosa apa enggak punya dosa kira-kira? Ketika kita ini banyak dosa, lalu istighfar kita berapa kali sehari? Ya paling kita istighfarnya habis sholat doang 3 kali. Itu juga kalau tidak selesai salam tidak langsung tidak langsung kabur istilahnya. Kita minimal setelah sholat istighfar 3 kali. Nah sekarang kalau setiap selesai sholat kita istighfar 3 kali, lalu kali 5 dalam sehari 5 waktu sholat, berarti baru berapa? Baru 15 kali sehari istighfar kita. Sedangkan Rasulullah lebih daripada 70 kali, bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Ini namanya ta'liman li ummatihi, sebagai bentuk pelajaran bagi umatnya. Rasulullah SAW saja yang tidak punya dosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada 70 kali, bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Nah, lantas pertanyaannya, apakah ketika kita tidak punya dosa lantas kita tidak bertobat kepada Allah, tidak memohon ampun kepada Allah? Mesti tetap, sekalipun kita tidak punya dosa, kita hendaknya tetap beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kenapa demikian? Ketika seseorang itu tidak punya dosa, lalu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, bahkan dia bertobat kepada Allah, maka istighfar dan taubatnya itu akan semakin meninggikan derajatnya, begitu. Kalau dia punya banyak dosa, maka istighfar dan taubatnya itu akan menghapuskan
dosa-dosanya, akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau dia tidak punya dosa, maka istighfar dan taubatnya itu akan semakin meninggikan derajatnya. Seperti halnya baginda Rasulullah. Apakah istighfar Rasulullah dan taubatnya itu dalam rangka untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa beliau. Kan beliau maksum, tidak punya dosa kan? Gitu. Jadi istighfar beliau dan bertaubatnya beliau bukan dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa beliau. Justru dengan taubatnya dan istighfarnya bagi orang-orang yang tidak punya dosa itu akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi kalau seandainya pun kita nggak punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun dan bertobat kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La mutakabbiran wa la mutajabbiran. Tidak menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Wala mutajabbiran, dan tidak pula menjadi orang yang congkak, yang angkuh. Jangan. Dua sifat ini itu ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat Allah, nama-nama dalam Asmaul Husna kan Al-Mutakabbir. Kenapa lantas kita tuh sifat Allah kita apa? Kita sandangkan pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang mutakabbiran, orang yang sombong, merasa besar diri. Padahal Allah lah yang maha besar. Maka di antara sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Begitu pula mutajabbiron, ini juga sifat Allah. Nggak layak tuh disandang oleh manusia. Allah murka tuh. Karena Allah Ta'ala sifatnya apa? Al-Jabbar. Di antara sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna Al-Jabbar. Ini mutajabbiron asal kata daripada gitu. Al-Jabbar. Nah, maka ini sifat yang buruk. Kalau itu seandainya ada di dalam hati kita, di antaranya yang pertama sifat mutakabbiran, sifat kesombongan. Yang kedua, wala mutajabbiran, jangan sampai kita punya sifat mutajabbiran, congkak atau angkuh. Yang selanjutnya, wala qami'an finnas, jangan pula punya sifat tomak. Tamak itu apa namanya tomak? Rakus. Finnasi pada apa yang ada pada manusia. Dia malah rakus dengan apa yang ada pada manusia sehingga dia pengen menguasai atau pengen memiliki apa yang ada pada manusia, ada pada orang lain. Itu sifat tamak. Sifat orang tamak itu tidak akan pernah kenyang. Sebanyak apapun yang Allah berikan kepada dirinya, tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh ketamakan. Nah, mengenai takabur, ini menjadi sebab seseorang itu terhalang daripada masuk surga. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, sedikit aja daripada sifat kesombongan, dia akan bakal masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja sifat kesombongan, nggak akan bakal masuk surga. Iblis diusir dari surga dikarenakan apa? Aba wastakbaro. Iblis dia aba, menolak untuk sujud kepada Adam. Padahal Allah yang perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Wastakbaro, dan dia tetap menyombongkan diri gitu. Nah, itu yang menyebabkan iblis selama-lamanya tidak akan bakal kembali lagi ke surga setelah dikeluarkan dari surga. Beda dengan kita itu harus punya apa? Punya tekad untuk kembali ke negeri asal kita. Negeri asal kita adalah surga. Karena asalnya bapak moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa, asal mulanya tinggal di mana? Di surga. Allah Ta'ala berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau wahai Adam, wa zawjuka dan istrimu, al jannata di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silahkan kamu makan
makanan yang melimpah ruah di tempat mana saja yang kamu kehendaki ini di surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajaratah. Tapi ingat, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau kamu sampai mendekati pohon ini, lalu kamu makan buahnya, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu berdua akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Emang si iblis udah dendam sama Nabi Adam. Gara-gara Adam lah dia merasa, kata iblis, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Padahal bukan gara-gara Adam, gara-gara dia yang sombong. Ya, gara-gara si iblis yang sombong menolak untuk sujud kepada Adam ketika Allah Ta'ala perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam. Dia tetap lebih memilih menyombongkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir, dari golongan makhluk yang kafir. Itu begitu. Makanya sedikit apapun masih ada sifat kesombongan dalam hati seseorang, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit daripada sifat kesombongan. Nah, ini yang berusaha untuk kita hilangkan dari diri kita. Karena apa sih yang kita akan sombongkan gitu. Semuanya yang kita miliki di alam dunia ini kan semua akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Yang cuma kita bisa bawa cuma satu-satunya apa? Amal. Apapun yang Allah berikan kepada kita daripada dunia ini, sedikit pun gak ada yang bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa cuma satu-satunya, yaitu amal. Itu seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada kamu sekalian yanfadu, itu akan lenyap. Harta yang ada pada kita akan lenyap nantinya. Ya, jabatan yang ada pada kita juga pasti akan ditanggalkan juga. Kekuasaan yang ada pada kita juga pasti akan ditanggalkan juga, dan seterusnya lah. Rumah yang kita bangun dengan megah kita tinggalin juga, kan gitu ya. Tuh. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah yaitu pahala, baqin, itulah yang kekal. Maka yang kita kejar itu pahala yang sudah disediakan, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal ibadah dan amal-amal soleh kita. Itu yang kita usahakan. Wala harisan ala dunya. Selanjutnya, kita hendaknya jangan menjadi orang yang rakus terhadap dunia. Jangan menjadi orang yang rakus terhadap dunia. Hendaknya kita menjadi orang yang qanaah. Lawanan daripada sifat rakus adalah qanaah. Qanaah itu ar-ridha bima qasamahullah. Qanaah itu dia ridha. Dia ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah kepadanya. Emang Allah kasih pada saat ini bagiannya sedikit, dia tetap ridha. Dikasih banyak atau sedikit, dia tetap ridha. Pokoknya apapun yang Allah bagikan kepada dia, kalau memang jatahnya bagian segitu, dia ridha. Kalau orang yang tidak punya sifat qanaah, itu yang ada kadang-kadang ya selalu bahasa kampung saya ngurusulah gitu. Sebanyak apapun tetap, kalau sudah haris. Lawanan haris yaitu rakus, yaitu qanaah. Sesungguhnya kekayaan itu adanya pada qanaah. Dalam hadis dikatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah itu adalah kanzun la yafna, simpanan kekayaan yang tidak akan habis. Jadi orang yang paling kaya itu orang yang punya sifat qanaah. Itu orang yang paling kaya. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Tapi kalau orang yang rakus, itulah orang yang paling fakir. Karena dia tidak akan pernah merasa cukup. Sebanyak apapun dia tidak akan pernah merasa cukup. Kalau orang sudah tidak punya merasa cukup, berarti dia orang yang fakir. Kalau orang yang dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya dialah orang yang kaya. Makanya al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah itu adalah simpanan kekayaan yang tidak akan habis, tidak akan lenyap. Wala mu'siran laha 'alal akhirah. Dan janganlah kita menjadi orang yang lebih mengutamakan dunia atas akhirat.
Tuh, jangan sampai kita menjadi orang yang lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Tapi jadilah kita orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi Allah peringatkan kepada kita, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kamu sekalian lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah kasih tahu akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Tapi kenapa kamu lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat? Tuh. Wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi. Selanjutnya, wala jami'an lil mal, dan janganlah kamu menjadi orang yang selalu ngumpulin harta. Jangan sampai menjadi orang yang terus hidupnya ini hanya ngumpulin apa? Ngumpulin harta. Sehingga orang yang hidupnya hanya ngumpulin harta, dia terus hitung-hitung tuh. Alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Tuh di Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang yang mereka mengumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Sehingga kalau dia hitung-hitung terus, karena emang dia orientasinya adalah mengumpulkan harta, dia akan hitung-hitung terus harta. Tentunya dia tidak akan mau mengeluarkan tuh hartanya barang sedikit pun. Kalau saya sedekahkan 500.000, duit saya udah berkurang 500.000, ya. Terus besok ada yang minta sedekah lagi, saya kasihin lagi, kurang lagi, begitu terus. Wa addadahu alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang yang mereka ngumpulin harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Bahkan lebih parahnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Tuh, dia kira hartanya itu akan mengekalkannya. Padahal nggak demikian. Lihat si Qarun. Qarun binasa kenapa? Karena kekayaannya, dia bakhil, pelit dengan kekayaannya, sehingga dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apa kebinasaan si Qarun tuh? Manusia yang setiap harinya ngumpulin harta dan menghitung-hitung hartanya, serta membanggakan hartanya, dibinasakan oleh Allah dengan apa kata Allah? Fakhosabna bihil arda, fakhosabna bihi wa bidarihil arda, fakhosabna bihi wa bidarihil arda. Lalu kami amblaskan si Qarun, wa bidarihi, dengan bangunan-bangunannya, gudang-gudang hartanya, al arda, ke dalam bumi. Sehingga ada istilah kalau orang nemuin harta di dalam tanah disebut harta karun. Padahal Qarunnya di mana itu? Ya, Qarunnya di sana, di Mesir. Ini loh mecel ke Indonesia itu. Itu hanya istilah saja. Ini menunjukkan betapa saking banyaknya harta si Qarun, dan kebinasaan si Qarun dengan cara diamblaskan dirinya dan gudang-gudang hartanya, bangunan-bangunan rumahnya, semuanya amblas ke dasar bumi itu. Fakhosabna bihi wa bidarihil arda. Lalu kami amblaskan si Qarun, wa bidarihi, dengan bangunan-bangunannya, rumah-rumahnya, termasuk gudang hartanya, al arda, ke dalam bumi. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, Allah Maha Kuasa membinasakan apa yang ada pada kita. Makanya jangan sombong dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, termasuk dia jami'an lil mali, dia ngumpulin harta. Udah ngumpulin harta, terus menghitung-hitungnya. Wala mani'an lahu an haqqihi, dan jangan pula dia menjadi orang yang mencegah daripada haknya. Apa haknya harta tersebut? Yaitu dizakatkan. Siapa yang berhaknya? Allah berikan hak dari sebagian harta orang kaya itu untuk fakir miskin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan pada harta mereka, pada harta orang-orang kaya itu,
Hakun lisa'ili, itu ada hak bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, maupun orang yang fakir yang tidak minta-minta. Orang fakir ada yang mereka kena kefakirannya sampai dia minta-minta. Ada juga orang fakir, orang miskin, sekalipun dia miskin, demi menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga harga dirinya, dia tidak mau minta-minta. Tapi semuanya, baik fakir miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak minta-minta, dia ada hak dari sebagian harta orang kaya. Tuh. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, pada harta orang-orang kaya, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu ada hak bagi orang fakir yang meminta-minta, wal mahrum, maupun orang yang fakir yang tidak meminta-minta. Jangan kita mencegah hak orang lain. Dia mencegah hartanya daripada dia keluarkan sebagai hak atau kewajiban daripada hartanya, yaitu zakat. Wala faddan, dan jangan pula dia menjadi orang yang faddan, keras, sikapnya keras. Wala jafiyan lahum, dan tidak pula memutuskan hubungan dengan manusia. Jangan keras. Allah Ta'ala tadi berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nabi kita sendiri saja, kalau seandainya Nabi kita itu faddan, keras, bersikap keras, ghalidhal qalbi, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lan faddu min hawlik, pasti mereka akan menjauh dari engkau. Apalagi timbang kita, ya. Kalau kita kasar lantas wala jafiyan lahu, jangan pula kita memutuskan hubungan dengan manusia, tapi sambunglah terus hubungan dengan sama manusia. Ini kan silah itu menyambung hubungan itu ada berapa? Yang pertama, silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan, yaitu orang-orang yang masih ada hubungan pertalian kerabat atau keluarga, maka menyambung yang demikian disebut silatul arham. Yang kedua, silah ukhuwah, silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena orang-orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau di antara dua saudaramu ada yang bertengkar, yang menyebabkan kemudian tali persaudaraannya itu jadi putus karena pertengkaran, maka fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara dua saudaramu, supaya tali ukhuwah, hubungan persaudaraan sesama muslim ini terus terjalin. Itu begitu. Wala mumarian, dan jangan pula kita menjadi orang yang tukang mencela. Wala mumarian, dan jangan pula menjadi orang yang tukang mencela. Wala mujadilan, dan jangan pula jadi orang yang tukang berantem, berbantah-bantahan, berdebat. Wala mukhasiman, dan tidak pula menjadi orang yang berantem. Kalau mujadilan itu berdebat, berantem dalam perdebatan. Kalau mukhasiman, pertengkaran. Wala qasiyan, jangan pula menjadi orang yang keras hati. Wala sayyi'al akhlaqi, dan juga menjadi orang yang buruk akhlaknya. Wala dhayyiqas sadri, dan jangan menjadi orang yang sempit dadanya. Wala mudahinan, dan jangan menjadi orang yang sedikit kepeduliannya terhadap agama. Kita jangan menjadi orang yang sedikit sekali kepeduliannya terhadap agama, bahkan tidak punya kepedulian terhadap agama. Kita harusnya punya rasa peduli yang besar terhadap agama, karena agama kita ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Maka kita harus menjadi orang yang punya perhatian besar terhadap agama, karena agama inilah yang akan menyelamatkan kita, ya. Agama ini yang akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Makanya diutus Nabi kita itu dengan membawa agama yang ini.
Islam itu huwad dinul ladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama kita ini, agama Islam adalah huwallazi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, fi ma'ashihim, pada kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan mereka nanti di akhirat. Jadi supaya dengan agama Islam ini kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu mungkin masih ada sisa waktu beberapa menit lagi untuk pertanyaan. Saya akhiri dulu dengan wallahul bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, di zaman sekarang kan ini sudah eranya beda ya Pak ya. YouTube kita gampang sekali Pak nonton gitu. Dan di YouTube itu sekarang sudah ada channel-channel perdebatan agama Pak, yang siapapun boleh nonton. Di channel-channel itu memang didebatkan antara agama-agama, tiga agama ini Pak Samawi itu, tapi yang sering berdebat itu Islam sama Kristen. Nah, mereka ini senjatanya Pak untuk menyerang kita nih, itu menyerang Nabi Pak. Soal Nabi itu maaf ini pedofil lah, Nabi itu tukang kawin lah gitu Pak. Yang saya mau tanya sebenarnya begini Pak, Rasulullah itu istrinya berapa yang sebenarnya? Terus kalau bisa dijelaskan dari yang pertama, apakah langsung dinikahin semua atau ada unsur-unsur terus dia nikah kembali atau gimana Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau udah bentuknya semacam itu kan namanya itu penghinaan ya, penghinaan terhadap kesucian Islam, penghinaan terhadap kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita wajib membela. Selama orang itu berarti ada keimanan, dia harus punya apa? Orang itu harus punya ghairah. Ghairah itu punya rasa cemburu. Cemburu itu artinya marah ketika kehormatan agama itu ada yang mengkoyak. Ya. Nah, tadi ada yang menghina Islam. Kalau kita justru diam aja, itu tandanya kita keimanan kita dipertanyakan gitu. Kok agamanya sendiri dihina-hina gitu, diam aja kan gitu. Itu kan kehormatan dirinya agama itu. Atau Rasulullah SAW juga dihina-hina. Itu adalah kehormatan kita. Kehormatan Rasulullah adalah kehormatan kita gitu. Kehormatan Islam adalah kehormatan kita. Kita kehormatan kita sendiri saja ketika ada orang yang menghinakan, mencemarkan, kita akan membela kan gitu. Apalagi ini kehormatan yang paling mulia, yaitu agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang banyak orang itu menimbulkan kebencian seperti pada Rasulullah tadi, tukang kawin lah, iya. Tukang kawin, Rasulullah istrinya banyak. Rasulullah istrinya 11, wafat meninggalkan 9 orang istri. Itu Rasulullah nafsunya gede gitu katanya. Padahal kalau direnungkan, kalau Rasulullah emang itu tukang kawin, itu berdasarkan nafsu, ngapain Rasulullah nikahin janda-janda yang udah pada tua begitu? Dari 11 istri Rasulullah yang perawan cuma siapa? Satu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau model kita nih pengen kawin lagi, yang bagaimana perempuan kita cari? Gitu. Kita pengen kawin lagi, perempuannya bagaimana yang kita cari kan gitu ya? Apakah kita akan cari yang orang sudah tua begitu? Kan gitu. Satu-satunya wanita istri Rasulullah itu yang dinikahi Rasulullah itu masih perawan, yaitu Sayyidatina Aisyah gitu. Yang kedua, hikmahnya Rasulullah itu dibolehkan beristri banyak, khususnya ini kepada Rasulullah. Itu karena itu menjadi awal untuk menyebarkan apa? Istri-istri Rasulullah ini yang akan membantu dakwah Rasulullah menyebarkan agama untuk wabil khususnya kepada kaum perempuan kan gitu ya.
Tuh, menyebarkan agama. Yang ketiga, wanita-wanita yang dinikahi Rasulullah itu ada wanita untuk menyelamatkan mereka daripada mereka dipaksa oleh suaminya lagi untuk balik ke agama semula gitu. Diselamatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka harus balik lagi ke kampung mereka, di sana mungkin mereka akan dipaksa untuk balik ke agama semula. Sedangkan Islam baru muncul, orang-orang yang masuk Islam baru sedikit. Nah itu diantara hikmahnya. Jadi Rasulullah, mereka orang mencela Islam kan berarti gitu. Rasulullah itu banyak, dia kira Rasulullah itu sama seperti manusia biasa. Rasulullah memang manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kamu. Cuman yuha ilayya, aku dikasih wahyu, beda gitu. Jadi walaupun manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, tapi beliau seperti yakut di antara batu-batuan. Yakut batu bukan? Jenis batu yakut ya. Batu yakut. Tapi apa sama dengan batu-batu yang lain? Kan tidak sama. Walaupun sama-sama, tapi dia mah batu yakut gitu. Bahwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi beliau seperti batu yakut di antara batu-batuan yang ada. Jadi jangan lantas kita menyamakan Rasulullah seperti manusia biasa, kalau sehingga di antara ketika Rasul beristri banyak itu kita menyamakan seperti manusia biasa yang tukang kawin gitu ya, manusia yang tukang kawin. Ada orang yang sampai 10 kali kawin gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kalau seandainya memang kehormatan agama, kehormatan Rasulullah itu dirusak, wajib kita membelanya begitu. Cuman ya kalau udah di YouTube gitu mah paling kita harus kasih komen ya, tanggapan itu. Ini perdebatan Pak, perdebatan antar agama di perdebatan di YouTube Pak. Oh perdebatan? Iya memang perdebatan di YouTube, ada channel-channel. Harus ada yang berani. Ada Pak ya, memang para pembela kayak Bang Zuma, Sandy Celebes dan lain-lain teman-teman itu mengcounter juga gitu. Cuma senjata mereka itu dari dulu itu Pak, yang saya mau bilang tadi. Dia selalu serang Rasulullah dengan dua itu. Iya. Yang tadi saya bilang. Harus ada yang berani begitu mengcounternya. Itu dalam rangka untuk menyelamatkan kehormatan kita. Agama kita menyelamatkan kehormatan baginda Rasulullah. Syukur-syukur kemudian mereka jadi sadar. Maka kan dalam dakwah begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yang pertama. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka tetap ngeyel, malah mereka tadi mengupakan bantahan-bantahan atau hinaan-hinaan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak debat dengan debat yang lebih yang lebih baik, sehingga mereka sadar bahwasanya dugaan mereka, anggapan mereka, perkataan mereka itu justru perkataan yang salah gitu. Kita kalahkan dengan hujah kita yang benar itu, sehingga dengan harapan malah mereka akhirnya sadar gitu. Dan orang-orang yang lain juga jadi tahu bahwasanya hujah mereka itu adalah hujah atas dasar hawa nafsu, semata-mata hawa nafsu dan kebencian terhadap Islam dan terhadap Rasulullah. Nah sedangkan kita punya hujah yang benar, dengan harapan orang jadi sadar pula gitu, terima. Nah wallahu a'lamu bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.